Aji Santoso kritik Arsenio. Persib tak akan lepas Robert Rene Albert. Pemain Arema terpapar COVID. Berita klub Liga 1 dan lain-lain. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persebaya Aji Santoso meminta pada PT LIB agar laga pekan ke-21 antara Persebaya kontra PSS Sleman ditunda. Alasannya adalah Persebaya kehilangan banyak pemain. Selain 5 pemain yang dipanggil timnas yakni Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto, Persebaya pun kehilangan beberapa pemain yang cedera dan akumulasi kartu seperti M. Hidayat, Adi Setiawan, dan Bruno Moreira serta Reva Adi Utama. Sementara itu, usai kekalahan atas Bayangkara FC, pelatih Aji Santoso mengaku memang sedikit kecewa karena harus kecolongan di menit-menit akhir. Namun dirinya tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya. Ada beberapa hal yang disoroti Aji Santoso, termasuk salah satunya adalah terang-terangan Aji kecewa dengan striker baru mereka Arsenio Valverde. Menurut Aji, Valverde jauh di luar ekspektasi dia. Bahkan menurut Aji, Valverde seperti tak mau menuruti instruksi pelatih. Seperti diketahui, Valverde bukanlah rekrutan Aji Santoso. Aji sejak awal tetap mau pertahankan Jose Wilson. Namun karena desakan supporter, akhirnya Jose pun dilepas. Dan perekrutan Valverde pun disinyalir karena mepetnya waktu transfer saja. Aji memang dikenal orang yang tak suka pada pemain asal Belanda karena Aji lebih suka pemain-pemain dari Amerika Latin atau Afrika. Saya melihatnya Arsenio itu tidak cepat respon atau lemot. Dia lambat menempatkan posisi. Bola di depan gawang yang seharusnya cuma tinggal sentuh saja karena gawang sudah kosong, tapi dia lambat bergerak, ujar Aji Santoso. Persebaya pun nampaknya harus bersiap kehilangan satu pemain andalannya musim depan. Ia adalah pemain timnas Indonesia asal Papua, Ricky Kambuaya. Usai tampil apik bersama Persebaya dan timnas Indonesia, Ricky memang jadi rebutan sejumlah klub tanah air maupun luar negeri. Namun justru pernyataan mencengangkan dilontarkan Ricky saat sesi wawancara. Ia mengaku ingin bermain di Persipura, di klub tanah kelahirannya, dan di sana ia harus bermain bersama Boaz Solosa dan Immanuel Wanggai. Tentu ini angin segar untuk Persipura musim depan. Jika memang lolos dari zona degradasi, Persipura harus berbenah. Kode sudah ada dari pemain, tinggal dilanjutkan saja. Kini kita tunggu musim depan apakah Ricky, Boaz, dan Wanggai akan bermain di satu tim yakni di Persipura, atau justru Boaz dan Wanggai lah yang akan ke Persebaya musim depan. Ada 2 bomber asal Brazil yang nasibnya sama di putaran kedua ini. Meskipun berbeda klub, namun 2 bomber ini satu unsur, yakni sama-sama Brazil, sama-sama pernah membela Persib Bandung, dan sama-sama belum cetak gol di paruh musim kedua ini. Mereka adalah Wander Luiz dari PSS Sleman dan David Da Silva dari Persib Bandung. Keduanya telah jalani 3 laga di putaran kedua ini, namun belum satu gol pun ditorehkan, bahkan assist pun belum. Meski begitu, 2 bomber ini tetap dapat pembelaan dari sang pelatihnya mereka masing-masing, namun dengan cara yang berbeda. Wander Luiz dibela pelatih I Putu Gede. Menurut Putu Gede, tidak fair jika melihat kualitas striker cuma karena gol saja. Ada kebutuhan lain juga. Saya pikir nggak fair kalau striker itu cuma dinilai dari gol saja. Ada kontribusi lain seperti buka peluang dan pergerakan.
Saya yakin Wander mampu tampil lebih baik lagi di sini, ujar Iputu Gede. Sementara Robert Rene Albert yang sempat kecewa pada David da Silva memberikan pernyataannya. Saya rasa David hanya kurang tenang dan kurang beruntung saja. Ya memang striker sekelas dia buang banyak peluang itu adalah hal yang tak masuk akal. Tapi saya masih yakin dia mampu tampil lebih baik lagi, ujar Robert Rene Albert. Dari Arema, sejumlah pemain Arema FC dikabarkan akan absen di pekan ke-21 saat menghadapi Persipura Jayapura. Setidaknya ada 11 pemain yang dipastikan akan absen, seperti Muhammad Figo, Dedik Setiawan, Rizky Dwi, dan M. Rafli yang dipanggil timnas. Ada pula beberapa pemain yang dikabarkan terpapar COVID-19. Mereka adalah Carlos Fortes, Adilson Maringa, Renzi Yamaguchi, Sergio Silva, Pebi Eka Putra, M. Faiz, dan Ikhfanul Alam. Hal ini terlihat saat Arema kontra PSIS Semarang di pekan ke-20 lalu, di mana 11 pemain ini tak ada dalam line up maupun cadangan. Jika benar 11 pemain ini terpapar COVID-19, ini artinya Arema harus kehilangan mereka selama 2 pekan atau 15 hari. Ini tentu keuntungan bagi tim-tim pesaing Arema di papan atas. Belakangan ini ramai di kubu Persib Bandung tentang tagar Rene out. Para bobotoh ingin pelatih Persib Robert Rene Albert dipecat karena dinilai kurang bisa berikan prestasi pada Persib. Bahkan permainan Persib dinilai tak memuaskan. Namun keinginan bobotoh ini hingga saat ini belum juga direspon oleh manajemen Persib, dan nampaknya hal ini tak akan terrealisasi. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kontrak Rene Albert di Persib hingga 2025. Bahkan Rene Albert berencana pensiun di Persib, yang artinya Rene Albert tak akan hengkang dari Persib. Yang kedua, adanya program yang dirancang oleh Robert Rene Albert dengan Teddy Cahyono. Entah program apa itu, yang jelas dua sosok ini bekerja sama untuk merealisasikannya di Persib Bandung. Yang ketiga adalah target dan rekor. Nah, yang ketiga ini mari kita bahas sama-sama. Sepanjang sejarah Persib sejak era perserikatan, memang belum ada satupun pelatih asing yang mampu berikan gelar juara bagi Persib. Tapi bukan berarti semua pelatih lokal yang pernah melatih Persib juga berikan gelar juara, tentu tidak. Hanya beberapa pelatih lokal saja yang mampu berikan gelar juara pada Persib, seperti Ade Dana di tahun 1989 dan 90, Nandar Iskandar yang berikan gelar pada 1986, Indra Thohir pada 1994, dan Jajang Nurjaman pada 2014. Nama-nama lain seperti Jaya Hartono, Daniel Rukito, Denny Syamsuddin, M. Suryamin, Risnandar Sundoro, dan Omo Sutomo tak bisa berikan gelar pada Persib. Lalu untuk pelatih asing, tercatat Persib hingga saat ini telah memakai 11 pelatih asing, mulai dari Marek Janota hingga Robert Rene Albert. Namun tak satu pun pelatih asing ini berikan gelar juara pada Persib. Bahkan prestasi mereka pun hampir sama. Mungkin sejauh ini hanya Mario Gomez di 2018 saja yang mampu membawa Persib finish di 5 besar, yakni di posisi 4 di musim 2018. Lalu, jika memang tak ada pelatih asing yang mampu berikan gelar pada Persib, kenapa Persib pakai pelatih asing? Jawabannya simpel, bisnis dan strategi. Dari segi bisnis, pelatih asing mampu mendongkrak nama besar klub di luar negeri yang nantinya saham pun akan melonjak. Selain itu, pelatih asing pun akan dengan mudah datangkan pemain asing, apalagi dari negara asal sang pelatih dengan harga murah. Seperti ketika Mario Gomez mendatangkan Jonathan Bowman, harga Bowman saat itu adalah 7,8 miliar rupiah. Namun karena Bowman satu agen dengan Mario Gomez, maka Bowman didapatkan Persib secara gratis. Lalu strategi.
Para klub Indonesia menganggap dengan pelatih asing yang notabene lisensi FIFA Pro atau UEFA Pro dan pernah melatih klub luar negeri akan membawakan warna baru dalam permainan sebuah tim berdasarkan pengalamannya di liga luar. Namun itu belum tentu efektif karena pelatih hanyalah memberikan taktik, toh pemain-pemainnya ya pemain Indonesia juga kan. Nah, lalu apa target Rene Albert di Persib? Tentu saja jadi satu-satunya pelatih asing yang mampu berikan gelar pada Persib jika terrealisasi, sekaligus satu-satunya pelatih asing yang menjabat manajer sekaligus direktur teknik di Persib Bandung sepanjang sejarah. Jadi buat bobotoh bersabarlah dan nikmatilah, Rene Albert akan tetap di Persib sampai 2025. Oke, jika memang Persib harus ambil pelatih lokal, kira-kira siapa? Jajang Nurjaman. Kita lihat track record Janur. Sejak membawa Persib juara di 2014 dan mengambil kursus kepelatihan pro di Italia, Janur selalu gagal melatih klub. Di Persib di 2017 gagal. Di Persebaya 2019 juga gagal. Di Barito sejak tahun 2020 pun gagal. Lalu siapa? Indra Thohir. Dengan usia 80 tahun, apa Indra Thohir masih bisa jadi pelatih? Sebagai catatan, di 1994 saat jadi juara, Indra Thohir didampingi Janur sebagai asisten pelatih. Atau Rahmat Darmawan? Memang Rahmat Darmawan sukses membawa Rans promosi, tapi Rans hanya jadi runner up. Di Madura ia dipecat. Di Barito sekarang sudah 3 laga belum bisa meraih kemenangan. Jadi siapapun pelatihnya ya memang mau tak mau harus diakui semua butuh proses. Kita beralih ke Persela Lamongan. Masih berkutat di zona degradasi membuat para supporter Persela atau Lamania pesimis timnya akan lolos dari zona degradasi musim ini. Pasalnya, para Lamania menganggap ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi biang kerok surutnya performa Persela musim ini. Yang pertama, terlalu banyak pemain muda. Hampir 70% skuad Persela musim ini dihuni oleh para pemain muda. Dari segi fisik dan energi sih oke, tapi pengalaman masih jauh. Dan tentu saja para pemain muda ini inkonsistensi. Yang kedua, tak sesuai harapannya para pemain asing. Sejak putaran pertama, para pemain asing Persela kala itu dinilai tak sesuai. Demerson yang sudah terlalu tua, Batata yang cedera terus, Jabar Sarja yang uring-uringan, hingga Ivan Carlos yang menghilang-hilang terus. Sekarang setelah datangnya Jose Wilson dan Al Jaberi pun belum mampu tunjukkan kualitasnya. Yang ketiga, hilang fokus. Statistik mencatat Persela adalah salah satu tim yang paling sering kecolongan di menit-menit akhir. Ini lantaran hilangnya fokus dari tim Persela. Tentu saja dominasi pemain muda yang menjadi problema. Dari Persik Kediri, selain Aji Santoso dari Persebaya yang kecewa pada Arsenio Valpot, terus juga ada Robert Tene Abad dari Persib yang kecewa pada David Da Silva, pelatih Persik Kediri pun Javier Roca diketahui kecewa pada penyerang utamanya yaitu Yosef Ezazeri. Sejak dikabarkan akan direkrut Persija dan Persebaya, namun tak dilepas oleh manajemen Persik, penampilan Ezazeri terus menurun. Ini kesalahan klub. Jika sang pemain sudah tak betah, kenapa tak dilepas? Kan ujung-ujungnya begini. Alih-alih mendatangkan tandem seperti yang diinginkan Ezazeri, Persik justru mendatangkan pemain asing yang juga berposisi sebagai gelandang, yakni Marwin Angeles dari Filipina. Tentu Ezazeri pun kecewa. Pasalnya jika gelandang di Persik Kediri, slot gelandang telah menumpuk dengan datangnya Fahmi Al-Ayyubi dan M. Taufik dari Bali United. Ini yang disinyalir membuat Ezazeri ngambek dan tak produktif lagi. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.